Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Desriana Magister Pendidikan. Saya hormati Dr. Hartati Magister Kesehatan. Baik, izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Sabil, NIM 0606 12 82 22 70 35. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pertama yaitu hakikat strategi pembelajaran, yang kedua yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran, yang ketiga yaitu fungsi strategi pembelajaran, yang keempat peran strategi pembelajaran, dan yang kelima implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang pertama, hakikat strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang akan menjamin bahwa peserta didik akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Untuk itu, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, agar diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Miyarso, 2005, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan filsafat dan atau teori belajar tertentu. Sells dan Rike 1994 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rincian dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam pembelajaran yang terdiri dari metode-metode, teknik-teknik, maupun prosedur-prosedur yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan. Kauchak dan Egan 1993 mengartikan strategi pembelajaran sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Romizowski 1981, strategi dalam konteks kegiatan pembelajaran mengandung makna, yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik lebih aktif. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Dick dan Carey 1978 yang mengatakan strategi belajar mengatakan mencakup keseluruhan komponen pembelajaran yang bertujuan menciptakan suatu bentuk pembelajaran dengan kondisi tertentu agar dapat membantu proses belajar peserta didik. Sedangkan Semiawan 1996 berpendapat ditinjau dari segi proses pembelajaran strategi belajar mengajar merupakan proses bimbingan terhadap peserta didik dengan menciptakan kondisi belajar murid secara lebih efektif. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum, kegiatan pendidikan, dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Senada dengan itu, Superman tahun 2005 menyatakan bahwa ada 4 komponen upaya utama
strategi pembelajaran yaitu 1. Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pendidik dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik. 2. Metode pembelajaran, yaitu cara didik mengorganisasikan materi pelajaran dan peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. 3. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan instruksional yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu waktu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran memiliki kekhasan dan keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada strategi pembelajaran tertentu yang lebih baik dari strategi pembelajaran yang lain. Untuk itu, pendidik harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Menurut Sanjaya, tahun 2006, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu: pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, yaitu aktivitas. Belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tapi juga berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Yang ketiga yaitu individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Pendidik yang berhasil adalah apabila ia menangani 40 orang peserta didik seluruhnya berhasil mencapai tujuan. Dan sebaliknya dikatakan pendidik yang tidak berhasil manakala dia menangani 40 orang peserta didik, 35 tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat itu integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor secara terintegrasi. Fungsi strategi pembelajaran. Beberapa fungsi dari strategi pembelajaran adalah: 1. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. 2. Sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. 3. Sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. 4. Sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas dan latihan kelompok interaktif dan penugasan pekerjaan rumah. Fungsi strategi pembelajaran. Dix and Cara sebagaimana dikutip Majid menggunakan istilah strategi pembelajaran untuk menjelaskan mengenai langkah urutan proses dan pengaturan konten, menentukan kegiatan belajar dan memutuskan bagaimana menyampaikan konten dan kegiatan. Peran strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan atau media atau sumber belajar sehingga sampai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Adapun keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah, yaitu perencanaan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Sementara itu, untuk mengetahui kualitas pembelajaran harus dilakukan evaluasi pembelajaran dan hasil evaluasi merupakan bahan pertimbangan untuk menyusun perencanaan pembelajaran selanjutnya. Dan strategi pembelajaran sejarah sebagai rencana suatu perencanaan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengatur kegiatan interaksi dengan peserta didik, pendidik, dan atau media.
sebagai sumber belajar sehingga tujuan dalam suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada abad 21, proses pembelajaran sejarah bertujuan untuk mengembangkan daya pikir kritis, kreatif, komunikasi efektif pada peserta didik. Implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Strategi pembelajaran jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang pertama yaitu ceramah. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu demonstrasi. Dan yang keempat itu simulasi. Kelima yaitu pengalaman lapangan. Keenam mind mapping. Yang ketujuh drama. Dan lain-lain. Model pembelajaran ada 5, yaitu strategi discovery learning atau DL. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning. Yang ketiga yaitu strategi problem based learning. Yang keempat yaitu strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima yaitu strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Strategi discover learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning, didefinisikan oleh Piaget, Sons, and Trowbridge 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Menghubungkan penemuan satu dengan penemuan lain. Membandingkan apa yang ditemukan dengan ditemukan orang lain. Strategi problem based learning PBL adalah metode pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Dutch 1995. Strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditentukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan atau saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, ataupun begitu sebaliknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.